males nonton bola ya. Setelah beberapa bulan lalu kita mengalami kesedihan, barusan kita nonton timnas melawan Saint Kitts and Nevis. Ya, Mas nggak akan bicara banyak karena kita semua ya mungkin asumsinya sudah lihat sendiri kan. Pelatih baru John Edmund menerapkan formasi yang nyaris sama seperti dua pelatih sebelum dia, yaitu Sintayong 3-5-2. Bedanya adalah kali ini yang jadi gelandang pengatur serangan adalah Jordi Amat, guys. Cuman bedanya skema permainan timnas malam ini cenderung fleksibel, jadi tidak ada satu pemain yang mengatur permainan. Jadi permainan timnas malam ini itu murni dari kreativitas gelandang. Jadi gelandang pergerakan gelandang. Kadang bisa dari Doni di kiri, kadang ada dari Kevin di kanan. Cuman memang di babak pertama ini yang paling aktif adalah Jordi, guys. Ya, malam ini Jordi Amat jadi gelandang, guys. Aku nggak tahu, Mas Jen nggak tahu apakah John Edmund ini mendapatkan inspirasi bisikan-bisikan, karena kalau Mas Jen lihat sih nggak work ya. Sebagian besar serangan berasal dari sisi kanan yang dimotori oleh perpaduan antara Kevin yang berganti-ganti posisi dengan Ole seringkali turun, dan Sananta yang bergantian posisi dengan Ole, tapi malam ini Sananta macet. Sepertinya memang Sananta ini staminanya kurang ya, kelihatan. Karena apa? Karena dia harus sering bergerak dan berkali-kali, tiap kali Ole memberikan bola dia selalu telat masuk untuk menerima. Nggak tahu, ini mungkin memang ya perbedaan tensi, kualitas, kecepatan, dan mungkin juga sudah lama nggak main bareng. Kelihatan sekali malam ini Ole lebih banyak bergerak, membuka ruang, mengambil bola, berlari ke sana ke sini. Bahkan 2 gol yang disarankan oleh Beckham Putra malam ini, yang Beckham ini kan seharusnya kan dia ada di sayap kiri ya, tapi dia 2 kali mendapatkan bola yang datang dari sisi kanan. Pertama dari umpan silangnya siapa tadi, Ole, juga dari asisnya dia. Jadi Ole turun sampai ke belakang ambil bola, diumpan ke Beckham yang ada di sebelah. Lalu di gol keduanya Ole dapat bola tapi dia berikan umpan ke Beckham yang berdiri bebas. Dan kalau Mas Jen lihat sih 2 gol Beckham malam ini bukan offense ya, bukan gol yang sangat wow, lebih ke kejelian Ole dalam melihat posisi ruang. Makanya di akhir-akhir babak pertama tadi Ole agak sedikit dikasari ya, diberikan tackle. Dia tampak sekali kelihatan dia paling terkuras staminanya. Semoga di babak kedua ini permainan timnas berkembang, dan harapannya sih ya gantilah Jordi Amat itu. Jordi Amat sudah nggak bisa lah jadi gelandang. Dia berkali-kali dapat peluang di depan gawang, bolanya dia nggak bisa kuasai. Kemudian Sananta juga kelihatan banget tertinggal ya. Sementara Doni yang awal-awal babak kelihatan begitu aktif, tapi malah ujung-ujungnya dia seperti jadi decoy aja. Tapi jadi decoy yang tidak berfungsi. Karena apa? Umpan-umpan rata-rata lari ke kanan, lari ke Ole, ke Kevin. Sementara sisi kiri kita yang seharusnya menyeimbangi itu, karena memang Calvin ada di tengah ya, bukan Calvin di kiri. Coba kalau Calvin di kiri mungkin sisi kiri kita juga bisa hidup. Sayang sekali ya. Ya tapi oke lah, ini namanya babak pertama dan baru pertama kali John Edmund tampil. Dan kalau dilihat dari permainan malam ini dan babak pertama, Mas Jen bisa bilang sih seharusnya John Edmund pasti akan mengerti lah, lini tengah ini butuh pemain yang bisa dibilang seorang tarung. Tidak dimasukkannya Joy Pelupesi dan Tom Hai, karena ya yang Joy kan belum dimasukkan, sementara Tom Hai kan nggak bisa main. Kita masih punya Ivar,
tapi John Edman lebih memilih memasukkan Calvin Verdong dan Jordi Amat. Ya kalau misalnya malam ini dan di tengahnya gak diganti, ya skor 2-0 ini bisa berubah jadi 2-1 karena gelandang kita selalu kurang cepat untuk kembali. Bahkan di akhir babak pertama tadi Jordi Amat sudah jalan santai, sudah kelihatan stamina sudah nggak masuk. Harapan kita nanti semoga lawan Mas Den lah ya, bukan harapan kita, skor bisa bertambah dan pemain yang mencetak gol itu bukan pemain yang sorry to say ya, hanya menunggu. Dan bilang sih hanya menunggu lah, karena gol 2 gol Beckham ini pure menurut pandangan Mas Den, bukan dari kelebihan Beckham ya. Kalau gol pertama mungkin karena dia memang mengandalkan kecepatan dan agility-nya dia memang masih nabui, bisa menghindari sliding. Tapi di gol kedua ini sudah kelihatan sekali kalau dia itu memang postman ya, menunggu, belum bisa menjadi pembagi bola. Padahal kan Beckham Putra ini dilihat dari namanya kan diilhami dari seorang pemain sepak bola yang suka membagi bola. Itu menurut Mas Den aja ya, tapi nggak tahu, semoga babak kedua ini bisa makin bagus lagi permainannya, lebih rapi, lebih santai, lebih tenang, dan timnas malam ini harus bisa menang lah, karena ya dilihat orang satu Indonesia masa nggak bisa menang dengan skor yang aman lah, 3-0 minimal, paling nggak 1 gol lagi lah untuk babak kedua. Itu dari Mas Den, kalau kalian punya pandangan tersendiri tulis di komentar ya. See you in the next babak kedua.